Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan Ramadan yang luar biasa ini, karena Ramadan tahun ini kembali kita mengalami bulan suci di era pandemi. Alhamdulillah, meskipun ada banyak kesulitan-kesulitan, kita oleh Allah masih diberi kesempatan bulan Ramadan yang luar biasa. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebentar mari kita sedikit belajar tentang makna-makna puasa. Sebagaimana judul yang dicantumkan, pada kesempatan ini saya mendapat tema tentang falsafah puasa. Ini kalau mendengar kata falsafah atau filsafat, itu teman-teman mungkin kesannya sesuatu yang mendalam dan rumit untuk dipahami. Tapi semoga belajar kita yang sebentar ini tidak terlalu rumit untuk dipahami. Sebenarnya para ulama zaman dulu juga sudah banyak yang menggali makna-makna puasa secara filosofis. Imam Ghazali misalnya, dalam penggalian filosofisnya terhadap puasa, beliau menulis dalam Ihya itu dengan kalimat asrorus siyam, rahasia puasa. Ini menurut saya sebuah penggalian yang luar biasa terhadap makna-makna puasa. Teman-teman yang belajar tentang fikih, usul fikih, pastinya juga sampai pada satu ranah yang dikenal sebagai falsafah tasyri' atau hikmah tasyri'. Itu juga ranah filosofis dari hukum Islam. Imam Ghazali tadi bahkan punya teori yang populer sekali, yaitu bagaimana orang puasa itu punya jenjang dari awam kemudian naik ke level khawas dan puncaknya adalah level khawasul khawas. Ini juga menurut saya cara berpikir yang sangat filosofis. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak menyampaikan materi yang terlalu berat. Saya ingin kita menggali sedikit secara filosofis makna dari ayat tentang puasa yang populer sekali. Pastinya teman-teman juga sudah hafal, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 183. Ini kan ayat yang paling populer, pasti viral ayat ini setiap kali Ramadan. Nah, dalam pembacaan saya, ini kalau pakai kacamata filsafat, dari ayat yang pendek ini ada 3 nilai filosofis yang luar biasa, yang mungkin selama ini kita hanya membaca terjemahannya saja. Ternyata kalau kita gali dengan nilai-nilai kefilsafatan di ayat itu, menurut saya secara sekaligus ada 3 nilai besar. Yang pertama yaitu nilai normatif, yang kedua nilai preservatif, dan yang ketiga nilai purifikatif. Jadi nilai normatif itu ada di kalimat kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam yang artinya diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini kan berarti dasarnya kita puasa itu perintah kewajiban dari Allah. Ini kalau dalam ranah filsafat, dalam ranah etika, ini namanya tindakan yang sifatnya normatif. Jadi dari sepenggal bagian ayat yang kutiba alaikumusiyam, di balik itu kita ketemu mode normatif, yaitu mode kepatuhan terhadap norma, terhadap aturan. Dalam agama, cara berpikir normatif ini menjadi mode yang paling utama.
Jadi secara epistemologi juga mode berpikir normatif ini disebut berpikir atas dasar otoritas atau kewibawaan. Karena yang memerintah kita Allah, ya mau tidak mau kita harus menjalani. Nah ini berarti rahasia filosofis yang pertama dari kutiba alaikumusiyam itu nilai normatifnya puasa. Yang kedua ada nilai preservatif. Ini kita temukan dari penggalan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini yang preservatif ini di kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Ini menurut saya di balik kata ini ada nilai preservatif. Ini kita melanjutkan tradisi yang sejak dulu sudah ada, tidak hanya dalam Islam. Nah ini kan namanya preservasi, memelihara. Kalau pakai epistemologi yang sering dipakai teman-teman di kampus itu ada istilah continuity. Nah, apalagi teman-teman UIN ini akrab sekali pasti dengan kata-kata continuity ini menjadi salah satu core values-nya. Jadi kita ini melanjutkan yang lama, yang dulu sudah ada, meskipun pasti ada modifikasi-modifikasi sesuai ciri khas keislamannya. Ini kalau di kampus makanya tidak hanya continuity, tapi continuity and change. Puasa kita ya sama-sama puasanya, tapi ada bedanya dengan umat terdahulu, mungkin dari durasinya, teknisnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada nilai purifikatif. Purifikatif ini nilai penyucian. Jadi saat kita berpuasa otomatis terjadi proses purifikasi. Makanya lahirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjelma jadi sosok yang bertakwa. Kalau teman-teman ingin menggali makna takwa itu secara umum kan dalam Al-Quran setidaknya cirinya orang takwa itu 3. Yang pertama meningkat kepatuhannya pada perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua rasa haibah, rasa takutnya pada Allah meningkat. Dan yang ketiga cintanya pada Allah juga meningkat. Baik, saya kira itu sedikit pada kesempatan kali ini. Paling tidak kita dapat wawasan ternyata dari ayat yang tiap hari kita baca di bulan Ramadan ini kita menemukan 3 nilai filosofis, yaitu nilai normatif, nilai preservatif, dan nilai purifikatif. Baik, saya akhiri sekian dulu sedikit dari saya, semoga memberi manfaat dan maslahat untuk hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.